Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Masya Allah, ceria sekali. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya Mbak Lea bisa dipimpin untuk dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga berkah. Baik, silakan kursi dan mejanya dirapikan. Untuk alat tulis dan bukunya juga bisa dikeluarkan. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Syadza Nabila. Oke, Nur Laili. Oke. Terus Nisa Amalia. Kaila. Intan. Hadir. Mudiana. Hadir. Kemudian Erina. Hadir. Alia. Baik. Masuk semua ya? Iya, Bu. Kok lemas, belum makan ya? Belum. Waduh, habis ini ya kita jajan bareng-bareng. Oke. Aduh. Boleh. Baik, hari ini kita mau ngapain nih? Oh, belajar, Masya Allah. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Oh, tentang peradaban Islam di dunia. Nah, ada yang tahu di negara mana aja Islam berkembang? Iya, Asia terus. Afrika. Betul, lagi? Eropa. Iya, bener banget. Jadi Islam itu sudah menyeluruh ya, tersebar dari selatan, timur, tenggara, bahkan sampai ke Amerika. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Jadi kita merucut kepada di negara kita sendiri, negara Indonesia. Seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya, yakni peserta didik mampu menganalisis, kemudian mempresentasikan dari peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia, serta meyakini pemikiran dan pergerakannya itu berasal dari ajaran agama. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya deh, anak-anak, kenapa ya ketika mau lebaran atau penentuan Ramadan itu kita suka ribut? Ada yang tahu nggak kenapa? Antara biasanya Muhammadiyah dan NU. Kalian yang mana nih? Pemerintah. Oh, Masya Allah. Oh. Ya. Dan ternyata ya Muhammadiyah dan NU itu pendirinya memiliki guru yang sama. Iya. Oke. Selanjutnya untuk pengantar, sebelum kita menyaksikan bersama video tentang 4 ormas Islam terbesar, Ibu mau ngasih cuplikan sedikit nih. Ternyata ada organisasi Islam di Indonesia yang anggotanya itu 91,2 juta. Keren ya? Oke, mari kita saksikan. Penasaran nggak siapa? Penasaran, Bu. Ya kan, Ibu juga penasaran. Let's go, mari kita saksikan bersama.
1. Nahdlatul Ulama. NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 91,2 juta pada tahun 2019. Didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU adalah organisasi dengan tokoh-tokoh penebar optimisme kebangsaan. Mereka mengajarkan kedewasaan berbangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Pada usia 95 tahun, ormas Islam berlambang bola dunia ini kian mengokohkan kiprahnya dalam peran mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlihat begitu banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang didirikan oleh NU. Kemudian, melalui tokohnya di tingkat nasional maupun daerah, NU tak pernah lelah menyuarakan semangat nasionalisme dan toleransi. Nomor 2, Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah ormas Islam terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 60 juta pada 2019. Berdiri di Yogyakarta pada 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sangat aktif di bidang keagamaan, pendidikan, hingga sosial politik. Di bidang pendidikan, kiprah Muhammadiyah tidak diragukan lagi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan mulai dari pusat hingga daerah. Nomor 3, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDI didirikan oleh Haji Nur Hasan Ubaidillah sekitar tahun 1951 di Kediri, Jawa Timur. Sampai saat ini LDI berkembang di seluruh wilayah Indonesia dengan masa diperkirakan 14,5 juta. Awalnya bernama Islam Jamaah, tetapi mulai tahun 1990-an nama Islam Jamaah berubah menjadi LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDI adalah organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian tentang Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya LDI adalah meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat. Nomor 4, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon atau NW merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. NW didirikan pada 1953 oleh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tujuan didirikannya Nahdlatul Wathon adalah agar lebih mudah dalam mengkoordinasikan perkembangan madrasah-madrasah di Lombok. Baik, itu tadi penjelasannya untuk 4 besar ormas Islam di Indonesia. Pertama tadi siapa? Ayo, Nahdlatul Ulama. Yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Nahdlatul. Oke, hari ini kita akan belajar dari salah duanya yang satu dua. Apa tadi? NU dan Muhammadiyah. Baik. Ormas Islam. Apa sih organisasi masyarakat Islam itu? Jadi di Indonesia itu karena majemuk ya, kita banyak sekali populasi orangnya, kemudian atas spirit Islam berlandaskan dengan ajaran Islam yang benar, Quran dan hadis, akhirnya pada membuat perkumpulan-perkumpulan begitu. Nah, pada kelas 12 ini kita akan belajar tentang peran organisasi di Indonesia. Ada 5, tapi kali ini kita hanya 3 saja. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga Persis. Oke. Selanjutnya, silakan nanti anak-anak berhitung ya, 1 2 3, diulangi lagi 1 2 3 1 2 3. Oke, nanti setelah itu silakan membentuk lingkaran. Nah, untuk yang kelompok 1 nanti silakan dapat ormas Islamnya tuh Muhammadiyah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama, yang ketiga Persis atau Persatuan Islam. Gitu. Tugasnya ngapain aja, Bu? Nah, nanti silakan dicari nama ormasnya apa, pendirinya siapa, terus kontribusinya di Indonesia apa. Boleh sebelum kemerdekaan dan juga di masa kini supaya relevan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan boleh berhitung. 1 2 3 1 2 1. Oke, apa ya? 2 orang aja. Apa? Silakan berkumpul. Yang kelompok 1 di mana? Yang kelompok 3 ikat putih. Ini, Bu. Oke. 1, yang 1. Yang kelompok 2 sama 2. Ya, ini. Ya, ini silakan. 3 di mana, Bu? Ya, boleh. Boleh, silakan. Nah, untuk referensi atau sumber rujukannya, anak-anak bisa buka buku paket halaman 283. Ya, boleh dibuka buku paket. Ya, atau di sumber belajar yang lainnya, boleh di internet atau mau jurnal juga boleh. Ya, kontribusinya apa? Ini kontribusinya dijelasin berapa, Bu, maksudnya?
berapa? Disebutin berapa? Ya boleh. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak ya? Ya. Ya, kontribusinya. Sudah? Sudah Ibu. Masya Allah. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Siap Bu. Silakan. Ada yang mau maju pertama? Kita tiga. Satu. Oke. Kita cepet-cepetan ya. Ya. Angkat tangan. Belum. 1, 2, 3. Alia dulu. Kelompok apa? Oh, kelompok 1. Let's go. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah. Jadi, yang pertama itu ada nama ormas, yaitu Muhammadiyah. Kemudian pendiri dari Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tahun didirikannya pada 18 November 1912. Selanjutnya, kontribusi peran TK ada pembaruan pendidikan, membangun kesadaran nasional, dan ada gerakan sosial kesehatan. Dan kontribusinya pada saat ini yaitu pendidikan nasional, penguatan moderasi beragama, dan yang terakhir kontribusi pemikiran kebangsaan. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Udah paham ya? Baik. Dari kelompok 1 udah bener ya? Siapa tadi pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan di mana? Ya, betul di Kauman Yogyakarta. Nah, Jogja. Muhammadiyah ini tuh waktu awal-awal berdirikan di 1912. Bahkan Indonesia pun belum merdeka, ya kan, sudah berkiprah berjuang di situ untuk membangun bangsa. Nah, yang paling menonjol dari Muhammadiyah itu ini pendidikan nasional atau pembaharuan pendidikannya. Karena dulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat menggunakan bangku kayak gini, dikira kafir. Astagfirullah, ya kan? Padahal untuk menunjang pembelajaran. Tapi dikatain sama orang-orang yang dahulu itu kafir. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, next kelompok 3 dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ormas yaitu Persis. Persis itu singkatannya Persatuan Islam. Pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ya, kontribusi Persis itu tuh di dunia pendidikan ada pesantren Persis itu kurikulumnya tuh khas ya, itu tuh menggabungkan pendidikan agama yang mendalam yaitu tafakuh fiddin. Terus dia juga berperan di hukum Islam. Itu memiliki dewan hisbah. Terus ada literasi dan media yaitu pelopor media cetak. Oke. Sekian dari kelompok 3. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, bagus sekali. Kelompok 3 ya, tentang Persis atau Persatuan Islam. Bukan sepak bola loh ya. No ya. Nah, Persis ini nanti kita lihat bersama-sama, lambang atau logonya itu mirip banget sama NU. Muhammadiyah. MU. Ya, Muhammadiyah. Oke, kalau di Muhammadiyah itu kan lebih apa ya,
walaupun tercampur juga dengan budaya di Indonesia ya, lokalnya itu, tapi tetap menerima. Nah, kalau Persis ini enggak, menolak segala bentuk macam perbid'ahan gitu. Iya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli applause. Terakhir, the last but not least, kelompok 2. Silakan. Wah, kelompoknya sangat keren, maju terakhir. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2. Materi mengenai Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan pada tahun 31 Januari 1926 di Surabaya. Pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yaitu kontribusinya sebelum kemerdekaan itu ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan, yang kedua melahirkan kader ulama dan santri yang cerdas, dan yang terakhir yaitu resolusi jihad 22 Oktober 1945. Yang kedua menjaga NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir yaitu aktif dalam kemanusiaan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok? NU, itunya di mana? Apa tuh namanya? Berdirinya? Oke, di Surabaya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Nahdlatul Ulama. Tadi di cuplikan video juga dijelaskan ya, kebangkitan gitu. Jadi kalau yang Muhammadiyah atau Persis itu moderat, kalau Nahdlatul Ulama itu tradisional, lebih pendekatannya tuh kayak apa ya, menyusur ke masyarakat dengan budayanya gitu, sangat welcome. Nah, yang paling epic dari Nahdlatul Ulama ini adalah resolusi jihad. Jadi di muktamarnya itu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menetapkan bahwa NU juga ikut berperang dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia, ikut berjuang. Nah, seperti itu. Untuk sekarang ya ribuan pesantrennya ya sangat mendominasi. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan boleh kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh diberi tepuk tangan. Oke. Selanjutnya apa ya? Nah, setelah tadi anak-anak sudah brainstorming ya tentang 3 organisasi Islam tersebut. Nah, kali ini Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang peran-peran dari apa ya, aktor di balik kesuksesan ormas Islam tersebut. Nah, peran ulama Islam. Nah, jadi ada tokoh yang kemudian mendominasi. Nah, siapa aja itu? Tergolong menjadi 2. Yang pertama, membina kader-kader langsung atau seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Ahmad Dahlan itu kan mendirikan madrasah-madrasah seperti itu. Nah, sebelumnya mereka udah belajar dulu di Timur Tengah, kemudian kembali ke Indonesia mengajarkan ke masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, turut berjuang, berarti langsung ikut perang. Ya, NU tadi resolusi jihad 22 Oktober. Seperti itu. Nah, yang Muhammadiyah bisa dibaca tadi kelompok berapa? 1. Boleh Zila, silakan. Muhammadiyah 1. Ikut perumusan dasar negara yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo. Yang kedua yaitu deklarasi Juanda yaitu Insinyur Juanda. Yang ketiga mendirikan sekolah. Nah, kalau sekarang ya mendirikan UMS, salah satunya ya amal usahanya di bidang pendidikan. Nah, Muhammadiyah ini sangat keren sekali, dari 1912 sampai sekarang itu udah berusia 113 tahun. Masya Allah. Nah, untuk kontribusi atau perannya
di sebelum kemerdekaan itu yang pertama ikut perumusan Pancasila itu. Nah, di BPUPKI ada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kasman Singo Dimejo. Yang kedua ada deklarasi Juanda yang ternyata beliau ini kan sempat sangat viral ya di zaman itu dengan menetapkan bahwa batas-batas laut itu merupakan salah satu kepunyaan Indonesia, namanya deklarasi Juanda. Dan yang sampai sekarang itu sangat eksis adalah mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan juga amal usaha yang lainnya. Kemudian Nahdlatul Ulama tadi kelompoknya? Dua. Oh ya, Intan boleh silakan. Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926. Didirikan pondok pesantren, organisasi jihad tanggal 22 Oktober 1945 dan juga partai politik 1955. Ya betul, ini per poin aja ya. Jadi Nahdlatul Ulama tuh terkenalnya yang pertama mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Nah itu mungkin salah satu, kemudian cikal bakal di pesantren-pesantren yang lainnya. Kemudian resolusi jihad yang tadi sempat juga dimention anak-anak ya kan, disebutkan bahwa tanggal 22 Oktober 1945. Tadi lewat apa tadi forumnya? Konversi. Iya, muktamar. Yang terakhir, Nahdlatul Ulama ini walaupun ormas Islam juga sempat jadi partai politik gitu di tahun 1952. Kalau sekarang ya pesantren ya masih eksis juga ya, masih sangat banyak juga pondok-pondok pesantren milik NU. Lembaga Ma'arif. Nah, lembaga Ma'arif juga ya betul. Next ada Persatuan Islam. Nah tadi yang disebutkan Zam-Zam aja ya. Nah ini kalau persis itu ada dua. Ini tuh kayak dari dua orang yang kemudian mencetuskan untuk harus ada nih sebuah organisasi yang sangat memurnikan ajaran Islam, karena di Indonesia itu kan dulunya Hindu Buddha. Nah ya kan Wali Songo datang, kemudian dilihat-lihat tuh kok tercampur baur gitu, yang mana yang kalau Muhammadiyah kan tahayul bid'ah khurafat ya kan, menghalau itu. Nah kalau yang di Persis sangat menolak keras adanya akulturasi budaya seperti itu. Kemudian ada perdebatan agama. Nah di Persis itu waktu awal-awal berdirinya itu sangat gencar untuk kayak menyemarakkan organisasi Persisnya ini dengan cara apa? Debat gitu. Jadi kan kalau debat kita tahu ya, mungkin yang baik yang mana, yang benar yang mana, yang salah yang mana, ketika lawannya mati kutu. Nah kayak gitu. Yang terakhir anggota istimewa Partai Masyumi. Di Indonesia sendiri kan yang kita tahu ya di pelajaran PKN itu, Partai Masyumi itu termasuk partai Islam yang sangat besar atau terbesar bahkan di Indonesia gitu, dan Persis ini termasuk salah satunya. Kalau untuk saat ini bisa dibaca Mbak Erin? Saat ini Persis fokus pada dakwah, pendidikan, dan pemurnian ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta berupaya mengembangkan sayapnya di berbagai bidang termasuk ekonomi. Oke, next kita mari bermain. Silakan disiapkan handphonenya. Wih, ambil HP. Oh iya, boleh. Kemudian di scan ya. Quizzes ya, betul. Udah? Ready ya? Ready, Bu. Mulai. Udah semua ya? Sudah, Ibu. Oke, mari kita lihat. Deng. Siapa ini Lelah? Oke, Lelah tetap semangat ya. Keren. Ada yang ditanyakan terkait soalnya? Tidak, Bu. Nggak ada ya, paham semua? Sudah, Ibu. Insyaallah. Insya Allah. Oke, jadi kita sudah belajar banyak hal hari ini, ya kan? Keren nggak? Keren. Ormas Islam dan ulama-ulamanya. Keren banget, Bu. Kenapa bisa keren Zila?
ketiga ormas sekaligus. Ya. Pertama Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Persis. Persis, iya betul. Nah, karena ini ormas ya, organisasi Islam, kemudian di Nusantara atau di Indonesia ini, mereka itu tidak hanya ibadah secara pribadi, tapi juga kontribusi sosial dan juga kesadaran untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Oke, untuk kesimpulannya, ada yang ingin membacakan? Saya Bu. Boleh. Kesimpulan, Ormas Islam Indonesia berperan penting dalam kehidupan umat dan bangsa. Muhammadiyah berfokus pada pendidikan dan layanan sosial. Nahdlatul Ulama menekankan dakwah moderat berbasis tradisi dan persatuan, sedangkan Persis menekankan pemurnian ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun masyarakat Islam yang berakhlak dan berkemajuan. Betul. Beri tepuk tangan untuk Zila. Terima kasih ya. Keren-keren semua anak ibu juga. Nah, saat ini juga merefleksikan. Nah, ibu ada kertas, ya kertas refleksi di sini. Silakan ditulis. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ini. Apa yang anak-anak pelajarin hari ini? Silakan bisa ditulis. Bu bisa PC itu Enggak dong. Makasih Ibu. Oh, iya. Masya Allah. Yang udah boleh dikumpulin? Terima kasih. Oh iya. Makasih ya. Nih. Oh iya. Oke. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Untuk hikmah pada hari ini, ya, setelah kita mempelajari organisasi Islam di Indonesia, Ibu harap anak-anak bisa mengambil pelajaran, walaupun itu sedikit ya. Silakan untuk semangat meraih cita-cita, ya kan? Itu kan pasti nanti kemudian memajukan Indonesia juga. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Oke, Bu. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.